Di musim penghujan ini, banyak masyarakat secara swadaya melakukan kegiatan fogging untuk memerangi nyamuk demam berdarah di lingkungannya. Kegiatan fogging dianggap paling efektif untuk membunuh nyamuk. Akan tetapi, menurut Dr. Wike Wahyu Wijayanti, selaku Kepala Puskesmas Balung, kegiatan fogging yang dilakukan secara swadaya itu tidaklah efektif, karena tidak bisa membunuh jentik nyamuk, apalagi dampak fogging untuk kesehatan masyarakat sangat mengganggu, karena bisa menyebabkan sesak nafas, tidak baik untuk kesehatan paru-paru, alergi kulit, dan juga bisa menyebabkan keracunan makanan. Apalagi fogging secara ilegal tidak tahu bahan cairan yang digunakan. Yang paling efektif untuk mencegah wabah demam berdarah yaitu melakukan PSN secara rutin, seperti 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur wadah yang bisa menjadi genangan air, karena bisa menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Per bulan Januari 2025, jumlah kasus penderita demam berdarah sudah mencapai 2 kasus, sedangkan untuk demam dengue atau demam faver ada 7 kasus. Dengan situasi cuaca yang tidak menentu dan ini sudah curah hujannya tinggi, maka sebaiknya yang masyarakat lakukan yang utama adalah kebersihan lingkungan di sekitar. Tetapi kebersihan lingkungan itu juga harus dilakukan secara serempak dan bersama, terutama pada PSN 3M+, pemberantasan sarang nyamuk, yaitu menguras tempat-tempat penampungan air, mengubur sisa tempat penampungan air, dan menutup tempat penampungan air supaya tidak menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak. Fogging itu tidak efektif. Yang efektif adalah tetap PSN 3M+. Karena fogging itu satu, berdampak pada masalah kesehatan. Yang pertama bisa menyebabkan batuk-batuk atau alergi nih di saluran pernapasan. Yang kedua, alergi pada kulit, gatal, bisa menyebabkan gatal. Kemudian bisa menyebabkan keracunan pada makanan yang terkena oleh pestisida dari fogging. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, tidak membunuh jentik. Jadi jentik nyamuk itu masih bisa berkembang, bahkan menjadi lebih kebal terhadap obat yang dihasilkan dari fogging tersebut. Seharusnya masyarakat bila ada yang terjangkit demam berdarah, memang sebaiknya melaporkan di puskesmas terdekat, atau biasanya kami mendapatkan feedback pasien yang demam berdarah positif itu dari dinas kesehatan. Biasanya kita melakukan penyelidikan epidemiologi oleh PJ surveillance kami. Kemudian apabila dari hasil penyelidikan epidemiologi itu sesuai ketentuan atau indikasi untuk dilakukan fogging, maka akan dilakukan fogging. Semua logistik dan pembiayaan apabila sesuai dengan SOP adalah gratis. Tetapi yang kami takutkan bahwa ada fogging yang dilakukan secara ilegal. Apakah pestisida obatnya itu sesuai dengan yang dari dinas kesehatan atau tidak. Sampai dengan hari ini tanggal 20 Januari kasus semuanya total itu ada 9. Tapi yang demam berdarah saja itu 2, yang lainnya demam dengue. Perbedaannya kalau demam dengue itu tidak sampai terjadi perdarahan dan tidak menyebabkan kematian. Tetapi antisipasinya tetap sama 3M+, PSN 3M+. Sewilayah Puskesmas Balung, 3 desa. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.